orang rumah, orang terdekat, memang kita harus sefrekuensi. Memang harus sefrekuensi untuk di level-level yang masih bawah. Tapi di level yang masih tinggi, di vibrasi yang sudah tinggi, itu orang mau kayak gimana pun tidak akan mengubah dirinya. Karena apa? Tadi diri sudah bukan lagi korban atas hal di luar diri. Kalau misalkan sedang ini jadwal padat, oke, kita malas-malasan 2 jam ya. Mau ngapa? Mau scrolling atau mau tidur atau mau apa? Oh tidur, oke, tidur 2 jam ya. Tapi ingat, setelah bangun ini sama kayak ngecas baterai, kita lari lebih kencang lagi. Sepakat, deal. Nah itu namanya berdamai dengan rasa malas. Jadi jangan dikalahkan, diajak berdamai. Ada zoomnya, Ada zoomnya. ada zoomnya nanti. Nanti ada zoomnya. Tetapi sebelum zoom itu ada materi dulu. Materi itu dikirim lewat apa? Materi itu nanti diakses di video. Jadi kan setiap orang daftar, dia punya akses ke member area, member.happyhappy.com. Dia harus login email dan password. Di situ nanti di menu akses, itu kan ketika ngeklik Happy Hockey Page 5, kan sekarang munculnya baru selamat Anda sudah mengamankan ini kan, akan dimulai tanggal 11. Nah, ketika tanggal 11 ngeklik Happy Hockey Page 5, tampilannya sudah berubah, tidak seperti itu. Ini tampilannya ada video, tapi saya set. Jadi ada beberapa video, saya di awal akan kirim 6 dulu. Pengantar dan sebagainya, sampai ke 6 nanti di situ ada tugas nulis tentang belief system, penghambat kelimpahan dan lain sebagainya. Habis itu nanti berapa video saya kasihkan, ada tugas lagi, berapa video saya kasihkan, lalu ada zoomnya dan lain sebagainya. Karena dulu saya pernah di salah satu batch itu orang masuk langsung saya kasih, akhirnya pemahamannya nggak bareng-bareng. Di grup lagi ada yang bahas finansial, ada yang lagi bahas tentang vibrasi, ada yang jadi nggak rapi. Dan di batch itu saya anggap batch yang kurang maksimal, karena saya masih ngevaluasi ya, kiranya gimana, sebenarnya ternyata itu dibarengkan. Jadi dalam waktu 3 hari ini kita akan bahas tentang finansial misalkan. 3 hari ini kita akan bahas ini, jadi itu ada di member area. Nanti di tanggal 11 bertepatan dengan kelasnya ditutup, itu materinya dibuka. Jadi semua bisa mengakses bareng-bareng di situ. Setelah semua materi videonya habis, baru Zoom. Makanya untuk materi saya adakan di online, supaya ketika orang mau ngakses lagi, dia tinggal login di website, tinggal muter ulang videonya. Bahkan banyak yang bertestimoni video diulangi lagi, itu ada insight lagi yang nambah, diulang lagi ada lagi yang nambah pengetahuannya gitu. Nah, makanya untuk materinya, teorinya kita taruh di online. Nah, di offline itu praktek. Contoh meningkatkan energi diri, kita langsung praktek berdirinya bagaimana, mengakses energi semesta bagaimana, terus energi kepasrahan itu besarnya bagaimana, lalu bagaimana supaya punya hutang tapi merasa tidak punya hutang, mengkosongkan pikiran itu seperti apa, lalu ngobrol dengan uang seperti apa, lalu diterapinya itu kan nggak bisa online, itu harus offline. Makanya kenapa online ini, offline ini sambungan dari online. Nah, yang sudah ikut online itu tidak harus sebenarnya ikut offline. Ada beberapa case ringan atau orang yang daya serapnya tinggi atau orang yang sudah jam terbangnya tinggi dengan kehidupan, online saja sudah cukup. Om Bimo, ada nggak semacam kayak afirmasi kemakmuran yang sering diucapkan oleh banyak orang-orang hebat, atau yang Om Bimo sendiri juga sering lakukan ketika di mobil sambil jalan, gitu, apa misalnya? Jadi kalau saya itu kata-kata sudah banyak berkurang sih afirmasi itu, tapi lebih merasa, menjaga rasa bahwa diri saya itu kaya raya, menjaga rasa bahwa saya itu berkelimpahan, menjaga rasa bahwa semesta itu menjagai saya, menjaga rasa bahwa setiap hari hidup saya itu ajaib, mudah, dan menyenangkan. Jadi menjaga rasanya, bukan mengucapkan mantranya, menjaga rasanya. Itu vibrasinya. Iya, jadi bangun tidur saya pasti mendapatkan keajaiban dan keberuntungan. Hidup saya pasti selalu dimudahkan, saya pasti dipertemukan dengan orang-orang hebat. Itu rasa itu terjaga sepanjang hari. Tanda-tanda orang yang mentalnya miskin itu sering mengucapkan kata-kata seperti apa saja, Om? Yang ngeluh. Iya, contohnya. Jadi ngeluh, kemudian contohnya ya mental miskin itu misalkan sesuatu itu pasti diblok dulu kan, sesuatu yang berhubungan dengan kemakmuran itu diblok gitu. Lalu apa ya, kalau dari kata itu banyak sih, sama banyak orang yang gini, mental miskin itu membenarkan diri gitu kan. Contohnya gini, gak usah kaya, yang penting bahagia.
Padahal kan bagusnya kaya dan bahagia. Iya. Gitu. Jadi dia sebenarnya alasan untuk membenarkan diri supaya aku tuh bahagia itu sudah benar kok, nggak harus kaya. Gitu. Kemudian mental miskin ketika disuruh milih dua-duanya baik, dia akan milih salah satu. Misalkan ada yang nanya, Mas saya bagusnya ikut kelas TikTok atau kelas pengembangan diri? Gitu. Kalau mental kelimpahan, dia akan pilih dua-duanya. Kalau mental miskin akan salah satu. Nah, termasuk juga nih, misalkan Mas Indra nawari saya mau orange juice atau mau es teh gitu kan, ya saya akan pilih dua-duanya. Artinya ketika dua-duanya baik, mental kelimpahan tidak akan mengorbankan salah satu. Kamu pilih mana? Kaya apa bahagia? Ya, dua-duanya. Tapi kalau mental miskin, bahagialah. Gitu. Atau kaya lah, nggak bahagia nggak apa-apa gitu. Jadi akan dipilih salah satu. Dan ya kalau bahasa ngeluh, ya banyak sih kata-kata yang keluar. Termasuk tadi menyangkal mosok iyo gitu kan, terlalu menganalisis itu kan juga bagian dari mental miskin. Gak mungkin lah gitu ya, gak percayaan lah gitu kan, gak mungkin lah itu logikanya dari mana gitu. Menjadi kaya belakang. Iya. Jadi kalau kamu nakal. Iya. Nanti kalau suamimu kaya, suamimu nakal loh. Ya. Mana ada rumus fix begitu. Tolong bantu tanya gimana ngadepin orang yang serumah tapi dia kayak pencuri cita-cita, kayak racun gitu. Kayak lintah energi. Lintah energi. Ya, jadi gini, orang rumah, orang terdekat, memang kita harus sefrekuensi. Memang harus sefrekuensi untuk di level-level yang masih bawah. Tapi di level yang masih tinggi, di vibrasi sudah tinggi, itu orang mau kayak gimana pun tidak akan mengubah dirinya. Karena apa tadi, diri sudah bukan lagi korban atas hal di luar diri. Dia mau mencuri ini itu dan sebagainya nggak pengaruh. Ya dulu saya terpengaruh orang terdekat, karena kalau ngomong orang terdekat itu tadi saya juga bahas di grup kelas, seperti kayak saya ingat Superman gitu. Superman itu kan kalau mau ada perubahan kan buka dada kan berubah kan. Artinya harus dari hati. Kalau mau jadi super itu ya sesuatu yang berbeda, celana dalamnya di luar. Tapi jangan sampai setelah ini buka dada sama celana di luar ya. Habis nonton channelnya Biroso ya. Nah satu lagi orang terdekat. Superman itu kan kelemahannya adalah batu Krypton. Batu di mana dia planet berasal. Nah kita ini kadang-kadang yang membuat kita lemah kadang justru memang orang terdekat. Termasuk menasihati orang terdekat itu lemah loh, nggak gampang. Dan kalau lain-lainnya Nasihatin orang itu harus pakai pihak ketiga memang. Gitu. Ya ketiganya bisa dibuatkan kelas, bisa dia undangkan apa haji atau ustaz atau apa gitu. Nah kaitannya tadi dengan orang sekitar, sebenarnya dia baru tanya kasih, nggak pengen kita tuh bangkrut, nggak pengen kita nggak usah bisnis, kerja aja lah yang pasti-pasti. Dan itu juga dilakukan orang tua saya berdebat. Ya jadi manut sama orang tua tidak selalu benar, tidak selalu loh ya. Artinya waktu itu kan orang tua saya mintanya saya harus kerja, wes kamu kerja lah gitu. Bisnis sudah setahun nggak ada hasilnya, nggak ada ini gitu. Saya perdebatan tentangnya di situ. Tetapi saya tidak memusuhi orang tua saya karena sebenarnya dia kasihan. Sebenarnya dia nggak pengen anaknya jatuh bangun gitu sebagainya. Harus paling aman kerja lah. Tetapi saya untungnya sudah belajar di kesadaran tinggi. Jadi ketika ada orang sekitar segitu tidak pengaruh karena goalsnya sudah jelas. Terus breakdown-nya juga sudah jelas sehingga ya ketika ada orang hal di luar diri begitu kita nggak akan begitu pengaruh itu. Kalau misalkan itu terlalu mengganggu level dirinya belum bisa apa kata orang itu terserah gitu ya, ada pihak ketiga supaya dia minimal sama pemahamannya dengan kita, karena itu kan hanya beda persepsi aja. Jadi kalau persepsinya sudah sama, kesadarannya sudah sama, nggak akan ada perbedaan yang tadi disampaikan. Nah, kalau misalnya, kan menurut saya malas itu kan sesuatu yang sangat berbahaya bagi masyarakat di atas. Dan menurut Om Bimo sendiri, jika kemudian kita tetap memelihara rasa malas itu apa yang akan terjadi? Ya, malas itu sebenarnya netral ya. Tergantung di belakang malas itu apa. Malas korupsi itu baik. Iya. Malas itu jangan dilawan. Makanya tadi saya nggak cocok jadi motivator karena apa ya sebutannya? Masa disebut vibrator ya? Karena apa praktisi vibrasi?
Kalau memberikan motivasi itu kan orang berikan motivasi kan motivator gitu. Saya apa ya mosok motivator karena bahasnya vibrasi. Nah, rasa malas itu diajak berdamai. Apakah saya pernah malas? Pernah. Mas. Apakah saya pernah seharian itu hanya tidur mulai, makan, tidur mulai? Pernah. Gitu. Apakah saya pernah malas? Pernah. Tetapi tidak keterusan. Jadi malas itu baik. Ada ego state kalau dalam istilah hipnosis itu karena orangnya memang sedang sampai, kamu istirahat toh gitu. Jadi misalkan rasa malas itu muncul, kalau saya tidak di dalam kondisi sedang crowded gitu ya, ya saya ikuti. Kamu mau apa? Mau tiduran seharian? Oke, hari ini saja ya. Tapi besok lari kenceng lagi ya. Nah, itu malesan gitu. Kalau misalkan sedang ini jadwal padat, oke kita malas-malasan 2 jam ya. Mau ngapa? Mau scrolling atau mau tidur atau mau apa? Oh tidur, oke tidur 2 jam ya. Tapi ingat, setelah bangun ini sama kayak ngecas baterai, kita lari lebih kenceng lagi. Sepakat, deal. Nah itu namanya berdamai dengan rasa malas.